Momen Martin Pas pamer mentor bahasa Indonesia. Fakta Australia jelang lawan timnas Indonesia pasca dipermalukan Bahrain. Australia gelar latihan tertutup, timnas dapat amunisi baru. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jadi mentor bahasa Indonesia, Martin Pas bongkar sifat Sandy Walsh. Tidak ada ketegangan di tengah persiapan skuad Garuda menghadapi Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Tampak para pemain menikmati menu latihan yang diberikan Sintayong meski baru saja menguras fisik di Arab Saudi. Tak terkecuali Martin Pas, sang kiper yang baru saja menjalani latihan perdana di Indonesia. Sosok Sandy Walsh yang jadi rekan sekamar saat hadapi Arab Saudi kemarin, diakui Martin Pas sebagai mentor untuk belajar bahasa Indonesia. Hal itu sontak membuat heran pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, setiap ada pemain keturunan baru, Sandy Walsh lah yang menjadi jembatan untuk beradaptasi dengan para punggawa Garuda lainnya. Bahkan, Martin Pas menyebut Sandy Walsh sebagai perangkul utama setiap pemain baru di timnas, terutama pemain naturalisasi yang berkarir di luar negeri. Saya belajar dengan Sandy Walsh, bek timnas Indonesia, dan beberapa pemain lain. Saya pun punya buku untuk itu. Sandy orang baik dan lucu juga. Dia sangat menyenangkan dan hangat. Kata Pas di Jakarta. Menariknya, Martin Pas menargetkan dirinya sudah lancar berbahasa Indonesia pada bulan Oktober 2024 ini. Walau begitu, sebelum memasuki lapangan pada laga melawan Arab Saudi, Pas tampak lancar menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kendati demikian, kiper FC Dallas itu juga menegaskan tengah fokus menghadapi Australia. Menurutnya, para pemain telah pulih dari kelelahan setelah menempuh perjalanan yang jauh. Namun demikian, mantan pemain FC Utrecht ini menyoroti satu pemain Socceroos. Martin Pas menandai Martin Boyle yang berposisi sebagai winger Australia. Fakta Australia jelang lawan timnas Indonesia pasca dipermalukan Bahrain. Pertama, pelampiasan. Kekalahan dari timnas Bahrain tentu memalukan bagi timnas Australia. Kekalahan itu juga membuat mereka menjalani awalan yang buruk di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Australia pun diperkirakan akan mencari pelampiasan. Seperti yang diungkapkan kapten mereka Jackson Irvine yang menegaskan bahwa laga kontra timnas Indonesia akan menjadi misi kebangkitan bagi skuad The Socceroos. Kedua, jarak peringkat FIFA. Timnas Australia saat ini berada di posisi ke-24 peringkat FIFA. Socceroos adalah salah satu tim AFC dengan ranking terbaik saat ini. Sementara itu, timnas Bahrain yang mengalahkan mereka ada di posisi ke-80. Kedua tim berjarak 76 peringkat satu sama lain. Sementara timnas Indonesia yang berada di peringkat 133 akan menjadi tantangan tersendiri. Kendati demikian, Sintayong menegaskan bahwa peringkat FIFA hanyalah angka, sebab level permainan skuad Garuda telah meningkat seiring berjalannya waktu dengan progres antar pemain. Ketiga, tekanan Graham Arnold. Kekalahan timnas Australia dari timnas Bahrain memberikan tekanan tersendiri bagi skuad Socceroos, terutama bagi sang pelatih Graham Arnold. Banyak netizen sepak bola di Australia yang tidak ingin lagi melihat Graham Arnold sebagai pelatih kepala timnas Australia. Banyak pelatih lain yang dinilai lebih cocok. Hal itu tentu bisa dimanfaatkan skuad Garuda untuk menambah fokus dan menambah tekanan kepada lawan.
Terlebih, puluhan ribu supporter yang memadati GBK juga akan menjadi pemain ke-12 yang bisa meneror para pemain Australia dan sang pelatih. Australia gelar latihan tertutup, timnas dapat amunisi baru. Berada di bawah tekanan membuat timnas Australia latihan dengan pagar tertutupi kain hitam di lapangan A Gelora Bung Karno, Jakarta jelang menghadapi timnas Indonesia. Dalam hal ini, manajer timnas Indonesia Sumarji menyatakan hal itu dilakukan sesuai dengan permintaan Australia. Sumarji mengatakan, timnas Australia ingin kenyamanan dalam latihan dapat terjaga. Memang bukan sebuah ketakutan, tetapi ini menunjukkan bagaimana timnas Indonesia kini bisa membuat negara yang pernah main di Piala Dunia mengalami kekhawatiran. Terutama melihat pada fakta bahwa Australia di pertandingan pertama mengalami kekalahan melawan Bahrain. Manajer timnas Indonesia tersebut pun memastikan bahwa PSSI berusaha menjadi tuan rumah yang baik dengan memfasilitasi hal tersebut. Sumarji pun menilai keinginan dari Australia masih cukup wajar. Menariknya, skuad Australia mengalami perubahan usai striker Kusini Yengi mendapatkan kartu merah pada laga pertama melawan Bahrain kemarin. Graham Arnold pun akhirnya memanggil penyerang Joe Iredale sebagai penggantinya. Iredale sendiri jadi salah satu pemain yang tampil saat Australia mengalahkan Indonesia 4-0 di Piala Asia 2023 kemarin. Sementara itu, Sintel sendiri mendapatkan amunisi baru dan mengindikasikan bahwa Justin Hubner akan menjadi andalan di lini belakang. Pemain berusia 20 tahun itu pun kemungkinan besar akan dipasangkan di lini pertahanan bersama dengan JIZS dan Rizky Ridho. Sementara Calvin Verdong kembali mengisi wingback kiri dan Nathan Juan mendampingi Tom Haye di sektor gelandang. Hal tersebut tampak akan membuat komposisi skuad Garuda lebih seimbang, baik saat menyerang maupun bertahan.